Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Jufri, mahasiswa program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa materi mengenai konflik Palestina dan Israel. Dalam pembahasan kita kali ini, saya akan membagi pembahasan konflik Palestina dan Israel ini dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, latar belakang sejarah terjadinya konflik. Yang kedua, sebab-sebab terjadinya konflik. Kemudian, peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi selama konflik terjadi. Kemudian, apa saja upaya-upaya perdamaian yang dilakukan selama konflik. Kemudian, apa saja peran Indonesia dalam mengatasi konflik tersebut. Lalu, dampak apa saja yang ditimbulkan dalam konflik tersebut, baik yang positif maupun yang negatif. Latar belakang sejarah konflik Palestina-Israel. Sekitar 1200 sebelum Masehi, kedua bangsa Yahudi dan Palestina memasuki wilayah tersebut. Penamaan Israel berasal dari bangsa Yahudi atau dikenal dengan sebutan Bani Israel. Mereka mempercayai bahwa tanah Palestina merupakan tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sedangkan penamaan Palestina sendiri berasal dari bangsa Filistinus yang merupakan masyarakat asli Yunani yang menetap di sekitar wilayah pantai Palestina bersamaan dengan bangsa Yahudi mendiami bukit-bukit di wilayah tersebut. Kemudian terjadi peperangan antara kedua bangsa tersebut yang dimenangkan bangsa Yahudi setelah berperang selama 200 tahun. Kemudian mereka mendirikan kerajaan Israel kuno yang tak lama dari itu mereka ditaklukkan oleh bangsa asing, sehingga bangsa Yahudi terpaksa mengungsi ke Eropa dan Mesopotamia. Bangsa-bangsa asing yang berturut menguasai Palestina setelah itu yaitu Assyria, Babilonia, dan Romawi. Pada masa penaklukan Romawi, penaklukan Palestina berdasarkan ajaran agama. Agama yang pertama kali berada di Palestina adalah agama Islam yang dibawa oleh pasukan Gurun dan agama Kristen yang dibawa oleh Crusader. Kemudian setelah itu Palestina jatuh ke tangan kekhilafan Utsmaniyah hingga akhir Perang Dunia Pertama. Sebab-sebab terjadinya konflik. Yang pertama adalah Kongres Zionis pertama diselenggarakan pada tahun 1897. Pada kongres ini diusulkan adanya gerakan Zionisme, di mana gerakan Zionisme adalah untuk menghimbau seluruh bangsa Yahudi yang ada di muka bumi untuk melakukan migrasi ke wilayah Palestina untuk mendirikan pemukiman di sana. Kemudian terciptanya Deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour merupakan suatu perjanjian yang diberikan Inggris kepada bangsa Yahudi untuk mendirikan negara Yahudi di wilayah Palestina. Berikut ini merupakan isi dari Deklarasi Balfour. Yang pertama, akan mendirikan sebuah negara baru di wilayah Palestina untuk bangsa Yahudi atau Israel. Kedua, hak-hak orang bukan Yahudi tidak akan dihilangkan. Deklarasi ini diselenggarakan di Inggris pada tanggal 2 November 1917, di mana kerajaan Inggris meminta ketua komunitas Yahudi yang ada di Inggris, Theodore Herzl, untuk membantu Inggris dalam memenangkan Perang Dunia Pertama. Dengan imbalan, Inggris akan mendirikan negara baru bagi Israel, di mana ini merupakan sebab terjadinya konflik yang paling nyata sehingga mendapat tentangan dari masyarakat Arab Palestina. Kemudian adanya peristiwa Holocaust. Peristiwa Holocaust merupakan suatu kejadian di mana terjadinya pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh tentara Nazi Jerman terhadap bangsa Yahudi yang ada di Jerman. Ini merupakan salah satu sebab terjadinya konflik di mana dengan adanya peristiwa ini membangkitkan semangat bangsa Yahudi untuk segera menemukan rumahnya sendiri atau negara baru untuk mereka diami. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama konflik. Yang pertama, Perang Arab Israel tahun 1948, Perang Suez 1956, Pembentukan Organisasi Pembebasan Palestina, Perang 6 Hari tahun 1967,
pendudukan jalur Gaza oleh Mesir, Perang Teluk pada tahun 1990. Upaya-upaya terciptanya perdamaian. 1. Perjanjian perdamaian Camp David. 2. Konferensi Madrid. 3. Persetujuan Oslo I dan Oslo II. 4. Hebron Protokol Uai Sungai. 5. Sharm el-Sheikh Memorandum. 6. 2000 Camp David Kemuncak. 7. Taba Kemuncak. Peran Indonesia dalam konflik Palestina dan Israel. Dalam bidang militer, mengirim pasukan Garuda dalam misi perdamaian PBB di Timur Tengah. Langkah ini merupakan bukti konkret dari tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Alinea keempat, yaitu mewujudkan perdamaian dunia. Kemudian dalam bidang kemanusiaan, mengirim pasukan makanan dan untuk pengungsi Palestina dan mendirikan rumah sakit di Gaza. Hal ini dilakukan atas dasar kemanusiaan karena pada daerah konflik tersebut banyak pengungsi yang menderita penyakit dan tidak mempunyai rumah dan makanan. Kemudian dalam bidang politik, konsisten mengangkat isu Palestina dalam sidang PBB. Dampak yang ditimbulkan oleh konflik. Dampak positif. Dengan adanya konflik, membuat semua negara di dunia menjadi empati dan muncul rasa solidaritas serta saling membantu dalam hal kemanusiaan. Kemudian, dampak negatif. Timbulnya konflik membuat para rakyat Palestina menderita dikarenakan rumah dan tanah air mereka dirampas dan membuat kelaparan terjadi di mana-mana sehingga terjadinya krisis kemanusiaan. Mungkin itu saja hasil dari pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika dalam pembahasan saya ada yang salah, saya mohon kritik dan saran dari teman-teman. Namun jika ada yang merasa bermanfaat dalam materi saya ini, sekali lagi saya hanyalah manusia biasa. Kebenaran hanya datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.